Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang telinga, buka pikiran, dan dengarkan. Stay tune on volume. Oke, kembali lagi bersama saya Willy di podcast Lantunan Pelajar dalam acara ASBU, Aspirasi Seni Budaya dan Olahraga. Nah, di sini saya akan membahas tentang seni dan budaya Kabupaten Semarang. Nah, jadi seni budaya Kabupaten Semarang itu sangat macam-macam. Di sini ada beberapa sih. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah kuda lumping. Nah, kuda lumping ini adalah sebuah kesenian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Itu. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang tidak menyerupai bentuk kuda. Ini kuda lumping ini sangat sangat dibudayakan di masyarakat Kabupaten Semarang. Banyak sekali sih kuda lumping. Itu lucu sih, naik kuda kayak seperti prajurit perjuangan gitu. Nah gitu, kuda lumping juga bisa dikaitkan dengan reog. Biasanya ada dulu sih, aku zamanku SMP itu sering sih ada kesenian kuda lumping, tapi ada corak-corak apa ya, kayak mistis-mistisnya gitu, lebih ngeri lah gitu. Nah, kemudian yang kedua ada tongkling. Tongkling itu apa? Tongkling adalah kesenian yang hanya tumbuh di desa Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kesenian ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kental dengan unsur gotong royong. Kayak gotong royong ya, ini kayak syukuran gitu. Kemudian keprajuritan. Keprajuritan adalah tari yang berasal dari daerah Kecamatan Getasan serta mengisahkan tentang perjalanan Pangeran Sambernyowo. Tarian keprajuritan itu sangat hebat ya gitu. Nah gitu, itu ada yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah gagrag Semarang. Nah, ini gagrag Semarangan itu seperti pakaian adat di Kabupaten Semarang ya, dilansir oleh Bupati. Nah, ini jadi Bupati Semarang Haji Ngesti Nugroho, Bapak Haji Ngesti Nugroho memajukan seluruh aparatur sipil. Pakaian gagrag Semarang ini khas dari kebanggaan Kabupaten Semarang. Dan di sini pun juga ada filosofinya gitu. Sementara itu, setelah pakaian khas daerah gagrag namanya gagrag, terus Semarang ada di atas ikat kepala, baju beskap warna hitam gelap serta jari kain batik atau motif lumintu dengan corak khas candi Gedong Songo, bunga kopi, naga, baru kelinting serta daun semanggi. Untuk alas kakinya itu tidak memakai selop, hanya sandal bandol gitu atau semacam sandal jepit dengan ciri ikatan simpul jepit yang khas. Sementara batik lumintu itu yang corak batik asli Kabupaten Semarang. Jadi di sini dijelaskan filosofinya dari Bapak Haji Ngesti. Bapak Haji Ngesti menjelaskan mulai dari ikat kepala ya. Tentunya memiliki mana ya untuk membatasi pemikiran kita agar pemikiran kita tidak melebar kemana-mana. Menurutnya apa yang ada di kepala itu seringkali penuh dengan nafsu. Untuk itulah perlu dibatasi atau diikat. Ya, kepala kita mungkin ya benar sih yang dikatakan Bapak Haji Ngesti ya, Bapak kita sih sekarang ini, bahwa kita itu perlu membatasi kepala kita. Padahal pikiran kita itu kuat, tapi bawah itu yang kuat itu. Nah, itu yang ngeri sih sebenarnya. Perlu dibatasi guys. Kepala ini nafsu, karena di kepala itu ada seks, nafsu itu ada matematika, ada bilangan matematika, kemudian ada emosional, ada banyak sih. Teman-teman bisa baca sendiri lah. Ya mungkin di situ. Nah, kemudian ikat kepala ini melekati untuk membatasi pikiran-pikiran negatif yang di kepala kita gitu. Ikatan harus diikat kencang, berarti juga hidup harus mempunyai prinsip untuk mengerti. Merampil pada baju beskap. Orang itu yang seringkali datang dalam acara budaya masyarakat Kabupaten Semarang memberikan penjelasan maknanya. Setiap baju orang Jawa pasti ada beniknya atau kancing baju red, di mana tiap perilaku yang Jawa itu harus dimilikinya. Dihitung cermat, apapun yang akan diperbaiki harus
diperhitungkan baik buruhnya atau masyarakat. Jangan sampai merugikan menjaga antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Untuk itu kita sebagai pemimpin harus bijak dan cermat dalam mengambil keputusan. Ya, gitu. Jadi ada kancingnya untuk baju itu kita harus sebagai pemimpin atau sebagai manusia itu harus menjaga antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, harus bisa membedakan gitu. Nah di situ kita juga bijak sebagai pemimpin dan cermat dalam mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya adalah sabu atau ubet, yang berarti hidup itu harus ubet, bekerja harus sungguh-sungguh, jangan sampai apa yang dilakukan jangan sampai tidak ada hasilnya. Jadi kerja itu harus sungguh-sungguh dan kuat kan. Kerja itu harus maksimal, bekerja itu harus optimal gitu, biar menemukan hasil yang memuaskan. Kita hanya bisa ikhtiar, tapi kalau ikhtiar kita tinggi kita Allah pasti akan bisa kayak ibu cahaya usaha ini gede, ya bisa kasih hasil yang baik gitu. Nah di dalam Basecamp ini dipakai selain saburet atau epek. Setelah ubet itu semua itu harus di epek digulai, cari dengan pengetahuan yang benar. Setelah itu ada timang, karena ilmu itu harus gamblang, tidak akan ada rasa samang khawatir. Ilmu itu memang gampang, tidak ada rasa khawatir kalau kita berilmu gitu. Menyusul tentang jari, menurut Pak Ngesti, jari aja sirik atau jangan gampang iri terhadap orang lain, agar saat kita menanggapi saran atau hati-hati atau kusu itu emosional. Jadi aja gampang sirik, aja gampang iri gitu. Jadi artinya jari yang salah. Kemudian selanjutnya kami menggunakan bandol jepit. Nah, bukan slop atau kenapa dalam filosofi orang Jawa cara yang pegangan kuat dalam pada pedomannya kuat gitu, pegangan kuat, artinya itu bandol jepit itu mempunyai pegangan kuat atau pedoman di kita itu kuat gitu. Nah ada kris, jadi yang terakhir setiap lokit juga memiliki kris ada dan warengnya. Bisa berarti kita sebagai manusia harus menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Lah kenapa kris sering ditaruh di belakang punggung? Karena sepuh kita dahulu meyakini kita harus menghindari godaan setan agar kita selalu berbuat dalam kebaikan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi gitu tadi makna yang tersirat di busana adat Semarang yang sering kami kenakan gitu, yaitu maknanya ada tadi ya, ikat, kemudian sabu, kancing, sendal, jari itu masya Allah, Jawa punya makna yang luar biasa gitu. Kemudian yang terakhir tradisi atau kebiasaan nyambut bulan suci dengan suara beduk dan meriam atau dugdren. Ini merupakan sebuah tradisi yang diadakan. Suara beduk muncul pasar dugdren. Nah tradisi ini sudah tahunnya 1881 guys, sejak masa penjajahan kolonial. Berarti ketika Ramadan itu ada beduk dan meriam itu dinyalakan. Nah ini seperti diadakan karnaval sebelum menyambut bulan Ramadan, dimainkan dengan akrab, arak-arakan pasukan berpakaian tradisional, drum band, kesenian lainnya. Dan juga arak-arakan warak, ngendok yang presentasikan keberagaman suku budaya dan agama di Semarang. Warak ngendok jadi merupakan susunan 3 unsur: binatang, kepala naga, badan unta, dan kaki kambing. Mulainya acara dugden ditandai dengan pemukulan beduk oleh pejabat setempat dan dilanjutkan dengan penyalaan meriam. Suara beduk duk-duk-duk dan diakhiri dentuman meriam der itu yang mendasari penanaman tradisi dan tahun Semarang tersebut gitu. Itu adalah dugden. Asik sekali ya. Kemudian melempar lumpur untuk menolak balak dan kejahatan, namanya popokan. Di Sendang atau Beringin, Semarang ada sebuah tradisi unik yang diadakan pada hari Jumat Kliwon di bulan Agustus setiap tahunnya. Tradisi ini disebut popokan, yang dipercaya sebagai wujud syukur atas berkah panen yang melimpah.
Dalam tradisi popokan, warga laki-laki mulai dari anak-anak sampai orang dewasa akan saling melempar lumpur di jalan utama desa. Lumpur ini diambil dari salah tempat tubuh kotor karena terkena lumpur bukan masalah. Tidak ada emosi, hanya ada sukacita semata selama popokan. Warga justru percaya bahwa terkena lumpur menandakan mereka mendapat berkah. Sebelum acara lempar lumpur, masyarakat akan membersihkan sendang, berdoa bersama, dan mengadakan berbagai kesenian serta hiburan. Gunungan hasil bumi dan sesaji akan diarak dan selanjutnya diperebutkan oleh warga. Dan juga arak-arakan dekorasi berwujud macan menjadi maskot tradisi popokan. Mendoakan leluhur dengan ziarah kubur atau nyadra. Nah itu adalah sebelum kau mendoakan luhur dengan ziarah kubur itu wujud rasa syukur ya. Jadi semua orang itu pasti punya tradisi rasa syukur seperti ini. Popokan itu lempar lempung ya, melempar untuk kemudian syukuran, berdoa bersama gitu. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir mendoakan leluhur dengan ziarah kubur atau nyadran. Tradisi nyadran bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Jawa, termasuk Semarang. Nyadran biasanya dilakukan sebelum ibadah puasa dimulai, yaitu di bulan Rawah. Umat muslim akan berjalan ke makam keluarga atau leluhur lalu membersihkan kuburannya. Selanjutnya mereka akan memanjatkan doa bagi sanak saudara yang telah meninggal sekaligus meminta kepada Tuhan supaya ibadah puasa bisa berjalan baik. Umumnya nyadran dilakukan secara pribadi atau bersama keluarga besar. Namun beberapa daerah masih menggelar tradisi ini bersama seluruh warga atau dusun atau desa. Biasanya setelah ziarah kubur masyarakat akan mengadakan makan bersama atau mukbang. Berbahaya tersebut merupakan sebagian tradisi terkenal yang masih berpegang oleh masyarakat Semarang. Nah jadi guys, itu ada berbagai macam sih tradisi ya. Sebenarnya tradisi itu memang perlu kita lestarikan. Kita lestarikan agar tidak bisa diambil atau diadopsi oleh negara lain. Kita sebagai Indonesia harus melestarikan tradisi itu. Tradisi itu harus kita lestarikan. Oke, mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di program acara selanjutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.